Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selama sebulan penuh di dalam cakram giok, Qin Chen menyempurnakan bendera formasi dan pelat susunan. Pada saat ini, Qin Chen memiliki ratusan pelat formasi dan bendera susunan di tubuhnya. Qin Chen berhenti memurnikan bendera susunan, dia merasa sudah waktunya meninggalkan penginapan. Hanya saja Qin Chen baru saja berdiri, tiba-tiba, gelombang yang mencengangkan menyebar di tempat tersembunyi. Aura yang membuat jantung Qin Chen berdebar ditransmisikan dari tempat dia mengatur formasi tersembunyi sebelumnya, dan ekspresi Qin Chen segera berubah, karena tempat itu adalah tempat rubah peri berekor 9 Qingqiu Zi mengumpulkan tubuhnya. Mungkinkah itu perubahan yang terjadi pada pembentukan kembali tubuh senior rubah ekor 9? Gumam Qin Chen langsung terkejut di dalam hatinya. Jika ada yang salah dengan Qingqiu Zi, maka dia akan benar-benar marah. Pada saat ini, kabut putih menghilang, dan Qin Chen tertegun sesaat, karena dia benar-benar melihat tubuh yang sangat sempurna. Tubuh ini sangat halus dan menawan, tubuh yang melengkung indah penuh dengan pesona dewasa, ketidakrataan, kulit putih, dan tubuhnya telanjang bulat, itu penuh godaan. Pikiran Qin Chen tercengang sesaat, dan dia tidak mengerti mengapa wanita telanjang muncul di sini. Suara yang sedikit panik terdengar, menyebabkan Qin Chen bangun dalam sekejap. Ini ternyata adalah senior rubah peri ekor 9. Qin Chen melepaskan tangannya dari dua gunung kembar kenyal itu dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sesosok bergegas dengan cepat. Itu adalah Su Xiaoxiao. Su Xiaoxiao tiba-tiba berteriak. Ini salah paham. Qin Chen tersenyum masam dan menoleh dengan tergesa-gesa. Huff, apa gunanya menoleh? Ini dunia kecilmu. Kamu bisa melihatnya saat menutup mata. Su Xiaoxiao berkata. Qin Chen berkeringat dingin dan sangat malu. Nyatanya, itu benar. Di dunianya yang kecil, meski dia menutup matanya, dia bisa melihat semuanya di sini. Berhentilah berbicara Su Xiaoxiao, ini salah paham. Wajah Qingqiu Zi memerah karena malu saat ini. Setelah dia memadat menjadi daging sebelumnya, dia merasakan tubuhnya lagi. Di bawah kegembiraan di hatinya, dia tidak mengenakan apapun dan tampak terobsesi. Tubuhnya yang bersatu kembali dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Pada saat yang sama, dia juga ingin menguji kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, ada suara lain yang datang dari kejauhan. Yu Qianzu dan Dao Wang Musifeng juga mendengar gerakan itu dan bergegas mendekat. Qingqiu Zi segera melambaikan tangannya, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan mantel berbulu, menjadi bermartabat dan menawan. Sao Chen, apa yang terjadi? Kata Yu Qianzu mengira ada sesuatu yang terjadi pada perbaikan rantai Qin Chen. Setelah bergegas, dia bertanya dengan cemas untuk pertama kalinya, tapi tiba-tiba suaranya berhenti. Dia memandang Qingqiu Zi di depannya dan berkata dengan takjub, kamu adalah senior Qiongxian. Ya, saya Qingqiu Zi. Rubah peri berekor 9 Qiongxian berkata sambil tersenyum, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Lelaki Anda menyelamatkan saya, dan Anda akan memanggil saya kakak Zi. Saya memanggil Anda saudari Qianzu. Saudari Qianzu, dengarkan aku, laki-lakimu baru saja mengintip. Melihat Yu Qianzu datang, Su Xiaoxiao sejenak mendatangi Yu Qianzu, dan berkata dengan marah. Kemudian Su Xiaoxiao menatap Qingqiu Zi dengan mata terbelalak. Qin Chen dan Dao Wang Musifeng juga menatap Qingqiu Zi dengan kaget. Saat Qingqiu Zi menembak, mereka semua merasakan pencegah yang kuat. Berkat obat cair tubuh dan jiwamu, jiwaku telah pulih sepenuhnya. Kekuatan saya saat ini telah banyak dipulihkan, yang setara dengan alam puncak guru suci manusia Anda. Qingqiu Zi berkata sambil tersenyum. Qin Chen dan Yu Qianzu saling memandang,
dan mata mereka terkejut. Bagaimana kekuatanmu bisa pulih begitu banyak? Kata Qin Chen masih sedikit sulit dipercaya. Faktanya, ini berkat banyak harta dermawan Anda, giok 9 darah abadi itu sendiri adalah harta ras monster saya. Selain itu, cairan obat yang kamu gunakan dalam giok darah dari 9 makhluk abadi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu tidak hanya memungkinkan jiwaku dan giok darah dari 9 makhluk abadi menyatu dengan sempurna, tetapi juga mengaktifkan masa laluku dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata rubah peri berekor 9, Qin Chen juga terkejut. Qiongxian Senior, dalam hal ini, apakah Anda telah memulihkan kultivasi puncak Anda di kehidupan sebelumnya? Seru Qin Chen. Qiongxian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, masih ada banyak celah antara basis kultivasi saya saat ini dan masa kejayaan saya. Itu seharusnya hanya dikembalikan ke 1/10 dari kekuatan kehidupan saya sebelumnya. Apa itu yang mulia setengah langkah? Tidak heran, tebak Qin Chen tiba-tiba berkata bahwa rubah peri ekor 9 senior sebenarnya lebih kuat dari yang dia kira. Saudari Ziyi, dalam hal ini, tidakkah kamu bisa melangkah ke alam setengah langkah terhormat selama jiwamu benar-benar pulih? Yu Qiansu berkata dengan penuh semangat. Rubah peri berekor 9 tersenyum tipis, dan berkata, faktanya, itu tidak mudah, karena 9 tubuh giok darah abadi ini sendiri adalah harta karun puncak guru suci, dan itu hanya dapat mengangkat tubuhku ke alam guru suci puncak. Jadi bahkan jika jiwa benar-benar pulih, dan dibutuhkan banyak penebusan dosa untuk melangkah ke alam yang mulia setengah langkah. Melampaui jalan surga, apakah begitu mudah untuk diseberangi? Tentu saja, dibandingkan dengan guru suci puncak lainnya, saya jauh lebih mudah. Kata rubah peri berekor 9 menghela nafas bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar melangkah ke alam yang mulia Zun, dan dia tidak menyangka bahwa ada harapan dalam kehidupan ini lagi. Senior, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Apa kau akan kembali ke keluarga rubah peri ekor 9? Kata Qin Chen, jangan panggil aku senior, panggil saja aku Qin Qiu Ziyi. Mata rubah peri berekor 9 menunjukkan jejak kesepian, dan Su Xiao memandangnya. Keluarga rubah peri berekor 9, saya pikir saya tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Bahkan harta paling banyak dari klan Su telah hidup di dunia luar. Garis rubah peri berekor 9 saya mungkin sudah terkoyak, belum lagi dia masih berada di dunia kecil ini untuk selama-lamanya. Hidupku ini karena Anda memberikannya kepada saya. Saya ingin tetap di sisi Anda dan bekerja untuk Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan menyukai saya. Mendengar itu, Qin Chen berkata dengan gembira, kamu bersedia tinggal di sini, itu bagus, tapi aku memanggilmu Ziyi, dan kamu tidak memanggilku Tuan, panggil saja aku Qin Chen. Qin Chen, itu terlalu lancang. Saya akan memanggil Anda Chen muda. Seperti yang dikatakan Qin Qiu Ziyi, dia tiba-tiba terkekeh, dan berkata dengan emosi, Tuan. Chen Sao, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang bijak bumi kecil saat itu. Tapi itu sudah sangat mengerikan. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin tidak mustahil bahwa Anda dapat mengubah situasi umum seluruh surga. Kata Qin Qiu Ziyi memandang Qin Chen, garis rubah peri berekor 9 juga memiliki perasaan psikis tertentu, dan dia bisa merasakan bahwa masa depan Qin Chen jelas tidak sepele. Dengan kehadiran Qin Qiu Ziyi, Yu Qiansu juga sangat senang dan bersemangat. Semakin banyak praktisi di pihak mereka, semakin aman mereka. Ngomong-ngomong, Tuan, Anda masih memiliki beberapa masalah, Ziyi dapat menyelesaikannya untuk Anda. Kata Qin Qiu Ziyi juga tahu apa yang akan terjadi pada Qin Chen dalam perdagangan sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, dengan kamu di sini, maka aku bisa tenang, jawab Qin Chen tertawa. Waktunya hampir terlalu, dan sudah waktunya untuk keluar dan bertemu pria dari klan Kong Hai. Kata Qin Chen segera merilis piring giok keberuntungan semesta, siap untuk meninggalkan Bazar Void.
Pada saat ini, hati Qin Chen penuh percaya diri. Dia sudah mempersiapkan begitu banyak, dan King Qiuzi masih ada di sana. Akan aneh jika dia tidak bisa memecahkan kepala Master Suci dari klan Konghai. Setelah Qin Chen bersih-bersih, dia segera turun dari penginapan dan mulai check out dan pergi. Dan ketika Qin Chen check out di penginapan, King Qiuzi berada di bawah pohon iblis 10.000 dunia, tangannya dengan lembut diletakkan di akar pohon iblis 10.000 dunia, dan tiba-tiba, cahaya putih jiwa naik sedikit. Itu adalah jiwa sisa dari Master Pedang Abadi. Cintaku, kamu cepat pulih dengan baik. Aku akan menunggumu di sisi Tuan Muda. Ketika suatu hari, ketika Anda juga memulihkan tubuh fisik Anda, kita akan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang damai milik kita dengan Tuan Muda. Pada saat itu, kita bisa bersama selamanya. Wajah King Qiuzi dengan lembut ditekan ke cahaya jiwa yang tersisa dari Master Pedang Abadi. Di luar penginapan Void Bazaar, pria bersisik biru dari klan Konghai mencibir, melihat Qin Chen yang telah meninggalkan penginapan, matanya dingin dan dia berkata, tanpa diduga, orang ini benar-benar hanya tinggal selama 1 hari dan pergi. Berani sekali, aku harus melihat trik lain apa yang dia miliki dan kemana dia pergi. Kata orang kuat dari klan Konghai menyaksikan Qin Chen meninggalkan penginapan, dan tidak memasuki tempat lain di pasar. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju dermaga di luar pasar. Dia langsung terkejut. Apakah anak ini ingin memasuki laut pasang surut? Mata praktisi klan Konghai ini tiba-tiba menjadi dingin. Dia berpikir bahwa Qin Chen akan memainkan beberapa trik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar meninggalkan pasar Void secara langsung. Mungkinkah anak ini sudah memanggil yang kuat dari Void Tide di luar negeri, atau apakah dia punya pemain lain? Tidak peduli master apa yang kamu panggil, orang yang ingin aku bunuh tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Dia mendengus, dan segera mengikuti, dan juga meninggalkan Void Bazaar. Ketika dia tiba di dermaga, dia menemukan bahwa Qin Chen telah mengeluarkan kapal terbang dan langsung masuk ke laut Void Tide sendirian. Selain master dari klan Konghai, ada juga banyak master yang diam-diam menatap Qin Chen dan mengikuti dari belakang. Qin Chen terbang dengan gila. Setelah beberapa saat, dia sudah sampai di kumpulan batu meteorit tandus, lalu berhenti, mengumpulkan kapal terbang dengan kecepatan tercepat, lalu melemparkan bendera formasi yang telah disempurnakan tanpa henti. Setelah keluar, hanya selusin jam bernapas, bendera formasi dan pelat formasi itu telah menghilang ke dalam kehampaan, dan tidak ada lagi bayangan. Setelah melakukan ini, Qin Chen melepaskan Yuqiansu dan Daowang Musifeng lagi, dan mereka bertiga berdiri dalam kehampaan ini. Qin Chen membuat Yuqiansu dan Sword King Musifeng muncul, juga untuk membuat keduanya merasakan kekuatan dari Master Suci Puncak, karena di masa depan, mereka secara pribadi akan menghadapi Master tingkat Guru Suci Puncak. Dengan pengalaman pertempuran ini, maka nantinya mereka akan memiliki banyak pengalaman saat menghadapi musuh.